warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Salsa Monika, NIM 1811320067, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan contoh dari layanan konseling individu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling mikro, dosen pengampu Ibu Asti Haryati MPD. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Silakan duduk. Ya, ada apa Bun? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, jadi gini, Anggun itu merasa kebingungan. Kebingungan apa nih? Sebentar lagi kan Anggun kenaikan kelas 3 SMA. Dan gak lama lagi pendaftaran kuliah dibuka. Jadi apa yang membuat Anggun bingung? Bingung untuk memilih jurusan. Untuk memilih jurusan. Ya Bu. Nah, Anggun ini untuk kuliah ini motivasinya dari diri sendiri atau dari orang tua atau ini ikut-ikutan teman aja nih? Dari Anggun sendiri dan orang tua juga menyuruh Anggun untuk kuliah. Oh, jadi selain keinginan Anggun juga orang tua ikut ya? Ya. Tapi kita baca di sini Anggun masih merasa bingung untuk Memilih jurusan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya Anggun sudah pernah mencari apa jurusan Anggun yang minati atau gimana? Itu belum. Oh, jadi posisinya sekarang ini Anggun masih merasa bingung dan belum tahu itu ya? Ya. Oke. Yang pertama itu yang bisa Anggun lakukan memahami minat dan passion. Di mana minat dan passion ini adalah dua hal yang saling berhubungan ya untuk menentukan jurusan. Dikarenakan dengan mengetahui kedua poin tadi, nah Anggun ini bisa fokus dan memilih bidang studi yang mana nanti Anggun pilih, begitu ya. Nah, setelah itu pilihlah jurusan dengan bidang yang sangat Anggun sukai dan Anggun gemari, begitu kan, supaya nanti itu tidak ada beban begitu. Walaupun di perkuliahan mau di jurusan apapun pasti ada tingkat kesulitannya, begitu kan, tapi Anggun bisa minimalisir itu, begitu kan. Apa yang selanjutnya juga Anggun bisa melakukan riset dan mencari jurusan. Misalnya Anggun mencari dari berbagai situs, apalagi kan di sekarang ini kan internet sudah canggih ya. Ya. Jadi aku bisa melihat-lihat jurusan apa saja yang ada di universitas-universitas, begitu kan. Juga akreditasnya juga mencari lagi, begitu kan. Gimana ini baiknya gimana. Anggun lakukan sendiri, begitu kan. Supaya nanti Anggun juga merasa gimana ya, bukan dari orang lain tapi emang niat dari Anggun sendiri, begitu. Setelah itu Anggun juga bisa mengetahui dulu dan Anggun juga melihat nilai dari sekolah, misalnya poin yang membuat Anggun itu meningkat pelajarannya gimana nih, begitu kan. Misalnya di bidang matematika itu setiap semesternya meningkat, begitu kan. Nah, Anggun bisa mengambil jurusan itu atau jurusan yang berhubungan, begitu kan. Selanjutnya Anggun juga mengetahui keuntungan dan konsekuensi pilihan. Seperti yang Ibu katakan tadi kan, walaupun di perkuliahan itu pasti ada saja yang tingkat kesulitannya, tapi harus meminimalisir itu ya. Nah, di sini dengan Anggun melihat dan mengetahui konsekuensinya dan keuntungannya, jadi setelah Anggun masuki jurusan itu nanti Anggun juga tidak merasa terbebani, begitu. Nah, konsekuensinya di sini maksudnya misalnya nanti Anggun memilih jurusan misalnya kebidanan, begitu kan. Nah, Anggun sudah tahu nanti konsekuensinya apa,
berarti di sana tuh banyak praktiknya begitu kan, berhubungan dengan gimana begitu kan. Nah kalau misalnya anggun takut dengan darah atau itu jangan diambil begitu kan, karena kenapa, nantinya akan mempersulit anggun sendiri begitu. Nah juga anggun juga harus mengetahui keuntungan dari jurusan itu apa, misalnya peluangnya nanti kemana, atau itu anggun juga cari begitu ya. Selanjutnya anggun juga bisa memilih universitas. Nah setelah anggun melihat tadi kan, anggun sudah melakukan riset mau jurusan apa segala macam itu kan. Nah anggun memilih universitas, maksudnya di sini, nah universitas ini menyediakan atau tidak jurusan yang ingin anggun masuki begitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Nah selanjutnya anggun juga bisa mempertimbangkan biaya kuliahnya. Kalau misalnya biaya kuliahnya terlalu besar atau tidak bagaimana gitu kan, dikiranya tidak mampu, tapi jangan terlalu berpaku dengan ini sih, dikarenakan kan di universitas itu sudah menyediakan beasiswa gitu ya. Nah di sini anggun cari peluang beasiswa apa aja yang disediakan dari universitas itu gitu ya. Nanti anggun bisa melihat-lihat langsung, menanyakan langsung dengan orang yang pernah atau yang sudah mengalami, yang sudah mendapatkan beasiswa itu begitu ya. Selanjutnya anggun itu juga berkonsultasi dengan orang terdekat yang berpengalaman gitu kan, atau ada kakak anggun yang sudah kuliah, atau teman-teman anggun juga yang sudah kuliah, kakak tingkat anggun gitu kan, atau ada keluarga anggun gitu kan. Jadi anggun berkonsultasi baiknya di mana gitu kan. Nah jadi sebatas ini ada yang ingin anggun tanyakan? Tidak Bu? Tidak. Jadi anggun sudah mengetahui atau masih nanti anggun masih kebingungan nggak nih? Nggak, untuk mencari jurusan? Nggak. Jadi akan dicoba nih tadi? Iya Bu. Akan dicoba. Baik, kalau sudah paham mungkin cukup di sana saja ya. Nanti semoga anggun juga tidak merasa kebingungan lagi, dan juga anggun bisa memasuki universitas mana dan memilih program studi mana yang anggun benar-benar minati ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik, itulah tadi contoh dari layanan konseling individu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.